Pada zaman dahulu, di lereng Gunung Kelut yang angker dan diselimuti kabut, terdapat sebuah desa kecil bernama Panjer. Di desa itu hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Raras. Ibunya telah lama wafat karena sakit, dan ayahnya, seorang pengrajin gamelan, hilang saat sedang mengantar pesan kerajaan ke kabupaten di seberang hutan. Raras tinggal bersama ibu tirinya, Nyai Sariten, dan dua saudara tirinya. Seperti dalam kisah yang banyak dikenal, ibu tirinya sangat kejam. Ia memaksa Raras mengurus rumah, memasak, menimba air, hingga membersihkan kandang ayam. Raras tidur di dapur dan jarang diberi pakaian layak. Meski begitu, ia tetap lembut, penyabar, dan tak pernah mengeluh. Di tengah penderitaannya, Raras memiliki satu sahabat, seekor ayam jago berwarna emas kemilau yang ia selamatkan dari perangkap pemburu saat kecil. Ayam itu tak biasa. Bulu-bulunya bercahaya seperti matahari pagi, dan sorot matanya tampak seolah memahami kata-kata manusia. Ia menamai ayam itu Jingga. Setiap malam saat orang lain tidur, Raras akan duduk bersama Jingga dan menceritakan semua kesedihannya. Ajaibnya, Jingga akan mengais tanah dan dari balik sayapnya ia bisa mengeluarkan benda-benda kecil sekepal beras, selendang bersulam, benang emas, bahkan obat untuk kaki Raras yang luka. Ia selalu berbisik, "Jangan berhenti bermimpi, Raras. Suatu saat sesuatu yang besar akan menantimu." Suatu hari, utusan dari kerajaan Majakirana datang membawa kabar. Raja mengundang semua gadis di seluruh tanah Jawa untuk hadir di pesta Purnama Agung. Pangeran Adikara, sang putra mahkota, akan memilih seorang calon permaisuri. Nyai Sarinten langsung memerintahkan penjahit untuk membuat kebaya indah untuk Darsi dan Laras. Mereka bersolek dan tertawa penuh harapan. Raras meminta izin untuk ikut, tapi sang ibu tiri malah melempar air cucian kepadanya. Kau mau bikin malu keluarga. Kau hanya pantas duduk di rumah." Raras hanya tertunduk. Saat rumah telah kosong, ia menangis di sudut kandang. Saat itulah Jingga mendekat dan berkata, "Waktumu telah tiba, Raras. Kau layak bersinar." Dengan 3 kali kibasan sayapnya, Jingga mengubah abu dapur menjadi kebaya sutra berwarna biru langit. Sandalnya terbuat dari kristal bening seperti embun. Rambutnya disanggul dengan hiasan melati emas. Bahkan seekor kijang putih muncul dari balik pohon sebagai tunggangan istimewa. Tapi Jingga berpesan, "Kau hanya punya waktu sampai tengah malam. Setelah itu semuanya akan hilang." Di istana Majakirana, semua mata tertuju pada Raras. Ia masuk dengan anggun, dan Pangeran Adikara langsung terpikat. Mereka berdangsa, berbicara, berbincang, tertawa sepanjang malam. Tapi sebelum lonceng tengah malam berdentang,
Raras berlari keluar, meninggalkan satu sandalnya di tangga batu istana. Pangeran memungutnya dan bersumpah, "Siapapun pemilik sandal ini akan aku jadikan sebagai istriku." Esok harinya, para prajurit mengelilingi desa-desa untuk mencari gadis pemilik sandal kaca. Saat tiba di rumah Nyai Sarinten, Darsih dan Laras berusaha memaksa kaki mereka masuk ke sendal itu. Tapi sia-sia. Saat Raras meminta mencobanya, Sarinten melarang. Namun seekor ayam emas tiba-tiba masuk dan berkokok keras. "Kukuk, kukuk, kukuk. Pemilik sejati ada di dapur." Para prajurit pun memeriksa dan mendapati Raras. Saat itu ia memakai sandalnya, semua orang terdiam. Bahkan wajah Raras bersinar lembut, membuat semua terpersona. Jingga ayam emas itu melompat ke pundaknya dan berubah menjadi roh penjaga dari Gunung Kalut, utusan leluhur kerajaan. Pangeran Adhikara pun membawa Raras ke istana. Mereka menikah diiringi tarian gamelan, semerbak bunga cendana, dan langit cerah tanpa awan. Jingga terbang tinggi di angkasa dan menghilang menjadi cahaya pagi. Raras menjadi permaisuri yang bijaksana dan dicintai rakyat. Ia membangun sekolah untuk gadis-gadis desa, dan setiap tahun pada malam purnama, kerajaan mengadakan pesta khusus untuk mengenang ayam emas dari Gunung Kelut yang telah mengubah nasib seorang gadis biasa menjadi seorang ratu. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya. Alam semesta dalam wujud yang tak kita duga akan membantu mereka yang sabar dan terus berharap. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.